Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviatun dari kelas Biologi 2 Stambuk 2020 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang akan memaparkan materi tentang organogenesis. Perkembangan pada hewan dan manusia dimulai sejak terbentuknya zigot hingga mencapai dewasa. Proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap embrio dan tahap pasca embrio. Tahap embrio dimulai dari proses bersatunya sperma dengan sel telur yang disebut fertilisasi. Kontak sperma dengan sel telur menyebabkan reaksi metabolik di dalam sel telur yang memicu perkembangan awal embrio. Sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma akan membentuk membran fertilisasi yang berasal dari lapisan vitelin pada sel telur yang mengeras yang disebabkan oleh enzim. Membran fertilisasi berfungsi menahan masuknya sperma tambahan. Fertilisasi menyatukan kumpulan kromosom yang haploid dari kedua gamet atau sperma dan sel telur menjadi sebuah sel diploid atau zigot. Tahap embrio dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis. Tahapan yang pertama yaitu morulasi, di mana zigot akan mengalami serangkaian pembelahan secara mitosis, di mana yang awalnya satu sel menjadi dua sel, yang dua sel menjadi 4 sel, yang 4 sel menjadi 8 sel, yang 8 sel menjadi 16 sel, dan seterusnya. Pembelahan hanya membagi-bagi sitoplasma zigot yang besar menjadi banyak sel yang berukuran kecil dan masing-masing berinti yang disebut blastomer. Pembelahan terjadi tidak bersamaan pada daerah sitoplasma yang berbeda. Pembelahan yang cepat terjadi di bagian kutub animal dan kutub vegetal. Kedua kutub tersebut dibatasi oleh sabit abu-abu atau gray crescent. Blastomer hasil pembelahan selanjutnya membentuk bola sel padat yang disebut morula. Proses terbentuknya morula disebut dengan morulasi. Yang kedua yaitu blastulasi. Blastulasi adalah proses terbentuknya blastula yang merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari morula. Sel-sel morula terus-menerus membelah dan membentuk rongga blastosel. Di antara kutub animal dengan kutub vegetal, rongga tersebut semakin membesar dan berisi cairan blastosol. Sitoplasma pada kutub animal berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan kutub vegetal. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan gastrulasi. Gastrulasi merupakan proses yang dinamis di mana sel-sel di sekitar permukaan blastula berpindah ke lokasi yang lebih dalam sehingga terbentuk 3 lapisan germinal, yaitu lapisan embrionik, yaitu ektoderm yang merupakan lapisan luar, mesoderm yang merupakan lapisan tengah, dan endoderm yang merupakan lapisan dalam. Gastrulasi dimulai ketika lipatan kecil atau bibir dorsal blastopori muncul pada salah satu sisi blastula. Lipatan tersebut dibentuk oleh sel-sel pada kutub vegetal yang mengalami inavaginasi ke arah dalam dari permukaan. Blastoseol menjadi penganut dan terbentuk arkenteron. Pada perkembangan selanjutnya, arkenteron akan menjadi saluran pencernaan. Seiring dengan berlangsungnya gastrulasi, terjadi pula proses diferensiasi sel-sel. Fase yang terakhir adalah fase organogenesis. Sesuai dengan namanya, fase organogenesis adalah fase pembentukan organ-organ tubuh pada janin dari 3 lapisan germinal yang terbentuk pada fase gastrula. Lapisan ektoderm akan membentuk sistem saraf, lapisan epidermis, mata, jaringan ikat di kepala dan telinga,
dan telinga bagian dalam. Lapisan mesoderm akan membentuk otot-otot, sel darah, jaringan ikat tubuh, tubulus ginjal, sistem organ reproduksi, sistem ekskresi, serta sistem kardiovaskular. Adapun lapisan endoderm akan membentuk paru-paru, kelenjar tiroid, sel pankreas, hati, serta sebagian besar sistem pencernaan. Pembentukan organogenesis dibantu oleh beberapa gen, salah satunya yaitu gen Hox, yaitu gen yang mengatur perkembangan sel sepanjang poros antero-posterior. Setiap vertebrata, termasuk manusia, memiliki poros yang terbentuk dari kepala atau anterior, sehingga bagian ujung bawah berupa tulang ekor atau posterior. Poros itu disebut poros antero-posterior. Di sepanjang poros itu terdapat anggota badan berupa tangan dan kaki pada manusia atau 4 kaki pada binatang bertulang belakang. Gen Hox inilah yang mengatur perkembangan sel sepanjang poros antero-posterior. Selain poros itu juga terdapat poros dari bagian perut yang disebut bagian ventral dan bagian punggung disebut bagian dorsal. Poros itu disebut dorsa ventral. Gen Hox berperan dalam proses pengaturan transkripsi dan perkembangan berbagai tipe sel. Dalam pembentukan berbagai sel yang berbeda-beda atau diferensiasi, terdapat hierarki dari beberapa jenis. Ada sel yang mengatur pembentukan suatu jenis enzim tertentu, namun ada juga sel yang mengatur aktivitas sel lain. Pengaturan itu dapat dilakukan misalnya dengan menghasilkan substansi yang mengatur pembentukan suatu jenis protein di gen lainnya. Itu sebabnya gen Hox disebut master gen. Sebagian besar gen Hox diekskresikan di sistem saraf pusat. Gen Hox menghasilkan protein yang disebut faktor transkripsi pada pembentukan sel neuron. Faktor transkripsi akan mendorong proses transkripsi bagi pembentukan protein, termasuk dalam pembentukan neuron. Contohnya itu, bagian saraf yang mempengaruhi gen Hox adalah otak belakang dan saraf tulang belakang. Peran gen Hox di dalam pembentukan sistem saraf pusat yaitu pada otak belakang dan saraf tulang belakang. Pembentukan subtipe neuron bergantung pada gen Hox sepanjang poros antero-posterior. Perkembangan otak bagian depan kurang dipengaruhi oleh gen Hox. Gen Hox ditemukan dalam jumlah sedikit di bagian otak depan. Hanya sedikit gen Hox yang melakukan aktivitas di otak depan dan cerebellum. Berbeda dengan otak belakang dan tulang saraf, pembentukan otak depan dan tengah lebih diatur oleh kelompok gen OTX dan EMX. Gen lain yang berperan dalam pembentukan anggota tubuh yaitu salah satunya sonic hedgehog atau SHH. Gen SHH mengkode molekul sinyal induksi yang berperan selama embriogenesis, berperan menentukan nasib sel dan sinyal utama penentu sumbu anterior posterior. ALX4 menekan ekskresi SSH. Fibroblast Growth Factor 4 atau FGF4, anggota keluarga dari FGF yang berperan dalam menstimulasi sel-sel mesoderm dan mengarahkan sinyal untuk perkembangannya. FGF4 mati pada hari kelima dan pada jaringan dewasa tidak aktif ditranskripsikan. Mesoderm akan membentuk lapisan epidermis, saraf, mata, dan juga telinga bagian dalam. Lapisan mesoderm akan membentuk berbagai macam otot, organ reproduksi, sel darah, dan sistem ekskresi. Lapisan endoderm akan membentuk sistem pencernaan, kelenjar tiroid, hati, paru-paru, sel pankreas, dan organ reproduksi manusia. Mesoderm akan membentuk contohnya itu pembentukan mata, di mana vaskula mata terbentuk di daerah diencephalon.
Bagian posterior akan membentuk penonjolan lateral dan membentuk fasikula optik, di mana menginduksi ektoderm membentuk plakoda lensa. Daerah otak depan fasikula optik, plakoda lensa inviginasi akan menginduksi fasikula optik dan membentuk menjadi cawan optik. Hubungan cawan optik dan otak menyempit dan membentuk tangkai optik. Lapisan cawan optik berdiferensiasi. Lapisan luar berupa lapisan berpigmen akan membentuk menjadi retina berpigmen. Lapisan dalam lapisan sensoris retina yaitu bakal lensa yang berasal dari innervasi dan membentuk gelembung melepaskan diri dari ektoderm. Pembentukan lensa yaitu dari menginduksi ektoderm menjadi membentuk kornea. Pembentukan lensa yaitu sel-sel lensa pada sisi ektoderm, yaitu contohnya pembentukan pembuluh darah, di mana neura awal yang merupakan terjadi pada embrio pada bagian avaskular, dan saat pembentukan somit terbentuk jejaring pembuluh darah dalam embrio. Pembuluh darah interembrionik dibentuk pertama kali di bagian mesoderm spalankinic, dan pada seluruh tubuh akan dibentuk dari angioblast untuk pembentuk pembuluh darah. Mekanisme pembentukan pembuluh darah yaitu yang berawal dari vaskulogenesis, yaitu penggabung angioblast in situ saluran. Pembuluh darah primitif yaitu angiogenesis, pembentukan saluran pembuluh darah dengan cara budding dan percabangan dari pembuluh darah yang sudah ada. Invasi kuncup pembuluh darah dengan adanya migrasi angioblast, yaitu contohnya dalam pembentukan sistem pencernaan, di mana tabung yang pertama yaitu memanjang ke seluruh tubuh embrio menjadi saluran atau tabung pencernaan yang terdiri dari foregut atau usus depan, midgut usus tengah, dan hindgut atau yang akan terbentuk menjadi usus belakang. Bagian anterior berbatasan dengan stomodeum, bagian posterior berbatasan dengan proctodeum. Pada bagian posterior dari faring, tabung pencernaan menyempit membentuk esofagus, kemudian lambung, usus halus, dan usus besar. Turunan endoderm hanya akan menjadi lapisan epitel saluran pencernaan saja, dan sel pencernaan, sel-sel mesenkim mesodermal akan mengelilingi tabung untuk menjadi otot peristalsis. Endoderm juga akan berdiferensiasi menjadi lambung, yang awalnya muncul sebagai hasil dilatasi fosiform dari usus depan, dan terbentuk dari posisi berubah karena pertumbuhan diferensial dan perubahan organ sekelilingnya. Lambung mengalami rotasi 90 derajat di sekitar sumbu longitudinal. Sisi kiri menjadi permukaan anterior dan sisi kanan menjadi permukaan posterior. Perbatasan kiri tumbuh lebih cepat daripada sebelah kanan yang menyebabkan pembentukan greater dan lesser curvatures. Ujung polyrus pindah ke kanan dan ujung kardiak pindah ke kiri. Turunan endoderm juga akan membentuk sebagai kantung empedu, di mana bagian divertikulum hati yang terdekat dengan tabung pencernaan terus berfungsi sebagai saluran pembuang atau drainage duct dari hati yang bercabang serta menghasilkan empedu. Hubungan antara bagian divertikulum hati yang aktif proliferasi dan usus depan menyempit dan menjadi saluran empedu, di mana kuncup sistik tumbuh dari saluran empedu membentuk kantung empedu dan ductus sistik.
sel darah, sel Kupffer, dan jaringan ikat, dan sel-selnya berkembang dari mesoderm septum transversum. Selama minggu ke-10, hati membentuk 10% berat badan, sedangkan saat lahir hanya tinggal 5%. Ada beberapa kegagalan atau stenosis saluran pencernaan, yaitu yang pertama itu rekanalisasi atau rekanalisasi tidak sempurna, terutama pada esofagus dan duodenum. Yang kedua itu congenital umbilical hernia, di mana penutupan abdomen tidak sempurna. Viscera kembali ke abdomen, tetapi terbentuk kembali hernia selama periode fetus. Kegagalannya terjadi dapat berefek samping, menimbulkan kelainan atau penyakit, yaitu yang pertama omphalocele yang terjadi dengan frekuensi 1 dari 6.000 kelahiran, di mana GI keluar dari cincin umbilikal gastrocisis. Dan kedua yaitu gastrocisis yang terjadi 1 dari 10.000 kelahiran, di mana terjadi kerusakan pada dinding abdomen ventral antar otot rectus lateral ke umbilisus dan tidak tertutup membran. Anak biologi butuh story. Anak biologi butuh story. Anak biologi butuh story. Anak biologi butuh story.